Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Tolha bin Ubaidillah mengisahkan harta kekayaan hasil perdagangan ayahnya, yaitu Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang baru saja datang dari negeri Hadramaut, Yaman. Jumlah harta tersebut sangatlah besar, 700.000 dirham, setara dengan 70.000 dinar atau sekitar 29,75 kg emas. Angka yang sangat besar karena Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu saat itu adalah seorang miliarder sahabat di Madinah. Bukannya gembira dan tentram hatinya, Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pada malam itu justru kebingungan. Semalaman ia membolak-balikkan badannya di atas ranjang tanpa sedikit pun bisa tertidur. Ia sama sekali tidak khawatir ada perampok akan menyatroni rumahnya. Bukan itu yang dikhawatirkannya. Tolha mengatakan ada persangkaan seorang hamba kepada Robnya jika di waktu malam ia tidur, sementara di dalam rumahnya ada harta sebanyak ini. Kata Tolha. Beruntunglah Tolha memiliki seorang istri yang salehah, ahli ibadah dan zuhud. Ia adalah Ummu Kulthum bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Istrinya memberikan saran yang baik kepada suaminya. Mana kepedulian Anda kepada sebagian kawan-kawan dekat Anda? Jika waktu pagi telah tiba, siapkanlah nampan dan piring-piring kecil sebagai wadah harta tersebut, lalu bagikanlah harta itu kepada kawan-kawan dekat Anda. Tolha radhiyallahu anhu tersenyum gembira dengan usulan istrinya. Katanya, engkau memang wanita yang mendapat taufik, putri dari orang yang mendapat taufik. Pada keesokan harinya, Tolha pun menempatkan harta tersebut dalam nampan dan piring-piring kecil. Ia membagikan setiap piring kecil yang berisi uang dalam jumlah besar kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Adapun sebagian kawan dekat beliau diberi jumlah yang lebih besar dalam nampan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang mendapatkan jatah satu nampan. Ketika acara pembagian harta kepada kaum Muhajirin dan Ansar hampir selesai, Ummu Kulthum bintu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi suaminya. Wahai Abu Muhammad, tidakkah kita sendiri juga mendapat jatah dari pembagian harta ini? Tanyanya mengingatkan suaminya. Hampir saja Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu terlupa untuk menyisakan sebagian harta tersebut bagi keperluan keluarganya sendiri. Wah, di mana saja engkau sejak tadi pagi? Untukmu adalah bagian yang masih tersisa, jawab Tolha. Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq bercerita, ternyata yang tersisa adalah sebuah kantong yang berisi uang sekitar 100 dirham, di mana 1000 dirham adalah senilai dengan 100 dinar, yaitu sekitar 500 gram emas. Masya Allah. Pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelarnya Tolha al-Fayyad atau Tolha yang senantiasa mengalirkan banjir infak, Tolha al-Khair atau Tolha si orang baik, dan Tolha al-Jud atau Tolha si dermawan. Ia adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Ia adalah salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan salah satu dari 6 majelis surah yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengangkat khalifah sepeninggal beliau. Saat terjadi perang Badar, Tolha tengah berdagang di Syam dan rasa sangat menyesal karena tidak turut serta dalam peperangan pertama Rasulullah SAW. Namun
Rasulullah SAW tetap memberinya jatah dari harta rampasan perang Badar. Pada perang Uhud, Thalha radhiyallahu anhu menunjukkan kepahlawanan luar biasa di dalam menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia bertempur habis-habisan untuk melindungi nyawa Rasulullah SAW sampai kedua busurnya patah, jari-jari tangannya terputus, dan tangan kanannya lumpuh akibat banyaknya luka yang ia derita. Atas besarnya pengorbanan dan perjuangan Thalha dalam perang Uhud, Nabi SAW menyatakan Thalha pasti akan masuk surga. Dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari itu di perang Uhud, Thalha telah pasti masuk surga atau meraih ridha dan ampunan Allah ketika ia melakukan tindakan yang ia lakukan bagi Rasulullah, yaitu saat Thalha merunduk lalu Rasulullah menaiki punggung Thalha untuk naik ke sebuah batu besar. Kemudian sifat kedermawanan dan kegemaran berinfak telah menjadi karakter Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Abu Nuaim Al-Asbahani dari Qabisah bin Jabir. Ia berkata, saya telah menemani Thalha. Saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi harta dalam jumlah yang sangat besar walaupun tidak diminta seperti dia. Istri, anak, kerabat, dan kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat dan tabi'in banyak menceritakan kisah-kisah kedermawanan Thalha lainnya. Riwayat mereka terukir dengan indah dalam kitab-kitab sejarah sehingga masih bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam sampai hari akhir. Pendengar yang budiman, kita memiliki dua tangan yang normal, tidak cacat dan tidak lumpuh. Tapi bisa dipastikan perjuangan dan pengorbanan tangan kita untuk memperjuangkan Islam tidak ada apa-apanya dibandingkan tangan Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bisa dipastikan infak fisabilillah yang dikeluarkan oleh tangan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan infak Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jika kita mustahil mampu menyamai amal kedua tangan Thalha bin Ubaidillah, setidaknya kita harus berusaha untuk meniru jejaknya sesuai kemampuan maksimal kita. Allah Ta'ala hanya memerintahkan kita untuk beramal sesuai kemampuan maksimal kita. Allah Ta'ala tidak menuntut kita berbuat lebih dari itu. Maka mulailah berinfak dari hal yang kecil. Dan dari saat ini juga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.